Muhammadiyah, kemudian di Rumah Sakit Gatot Subroto. Dan saya sebelumnya juga ngajar sama di Gatot Subroto serta di Akademi dan Asyifa. Ya, kemudian sekarang menetap sebagai dosen Fikih Abdi Nusantara di Prodi S1 Kebidanan. Nah, riwayat mengajar saya sebelum di Fikih Abdi Nusantara, yaitu saya mengajar persalinan, kegawat daruratan maternal, perinatal, kemudian kesehatan wanita dan kesehatan reproduksi. Dan saat ini salah satu saya dipercaya untuk mengampu mata ajaran asuhan kebidanan remaja, balita dan praadolescen. Pengajaran yang saya berikan kepada mahasiswa sudah sesuai dengan bidang ilmu saya, karena saya lulusan dari IKM FK UGM dengan peminatan Magister Kesehatan Ibu dan Anak serta Espro. Ya, biasa kita sekarang ketemu lagi tentang membahas asuhan kebidanan remaja, pranikah dan prakonsepsi. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang screening, deteksi dini, yaitu dengan menggunakan sadari dan sadanis. Untuk apa teman-teman? Untuk mendeteksi dini kanker payudara. Oke. Saat ini masih tema yang sama ya, topiknya adalah screening dan deteksi dini pada pranikah dan prakonsepsi dengan subtopik yaitu pemeriksaan IVA test. Untuk apa IVA test? Untuk deteksi dini kanker serviks. Siapa yang tahu itu apa IVA test? Ya, silakan. IVA test adalah infeksi visual asam asetat. Mantap, betul sekali. Jadi kita hari ini akan membahas yang namanya IVA test. Ya, pemeriksaan IVA test yaitu adalah infeksi visual asetat yang mana saya untuk mengetahui atau mendeteksi dini CA serviks dengan menggunakan asam asetat ya, dengan cara ya saya pakai lidi water, saya poleskan pada permukaan mulut rahim secara merata. Kemudian saya amati, ditunggu ya 1 menit dulu, saya amati. Misalnya di situ ada perubahan warna putih dengan batas tegas yang disebut dengan aceto white. Hal ini menunjukkan IVA test positif ya. Hal ini juga menandakan kemungkinan adanya pemanasan lesi prakanker. Seperti apa gambarnya? Seperti ini. Nah, di sini adalah lesi prakanker. Jelas nggak gambarnya? Jelas ya. Nah, ini lesi gambar lesi prakanker ya teman-teman. Jadi ini menunjukkan adalah IVA test positif ya. IVA test positif di sini kan saya bilang tadi aceto white. Di sini ada gambar putih berbatas tegas dinamakan dengan apa? Aceto white. Aceto white menunjukkan apa? Adanya IVA positif. Adanya IVA positif. Nah, kemudian dalam pemeriksaan ini nanti kan kita menggunakan patung bukan pasien langsung, jadi teman-teman nggak akan bisa lihat yang di prakanker seperti apa, kecuali nanti pasien langsung ya. Nah, maka ini harus tahu teman-teman. Kemudian gambar yang ini. Nah, gambar ini teman-teman juga harus tahu nih, yaitu gambar SSK. Jadi tadi kalau dicurigai kanker kita rujuk, benar nggak? Pemeriksaan IVA test nggak boleh dong. Tapi kalau dia ternyata kok tidak dicurigai kanker, pastikan kita harus melihat adanya SSK. Siapa yang tahu SSK? Saya Bu. Ya, monggo. Saya Dea. SSK yaitu adalah sambungan squamosa kolumnar, yaitu perbatasan antara ektoservik dan endoservik. Oke, jadi perbatasan antara ekto dan Endoservik. Dan itu harus nampak, ya. Kalau nggak nampak, sebaiknya langsung IVA test atau tidak? Tidak. Perlu apa, Bu Dea? Lakukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pap smear atau HPV DNA. Mantap sekali, karena kita kalau dia anggaplah SSK-nya nampak, berarti kita ke treatment selanjutnya atau langkah selanjutnya untuk melakukan IVA test ya. IVA test nanti hasilnya kita lihat apakah dia positif atau negatif. Nah, gambar di sini bisa dilihat ya, ini harus diperhatikan nih, nampak nih. Gambar yang IVA test negatif itu seperti ini ya, perhatikan nanti kalau teman-teman pada pas ini kan pada patung nggak ngerti kayak apa negatif dan positif, nanti kalau pada pasien langsung, nah kalau teman-teman observasi dengan visual kan, dengan mata telanjang ya, nah gambarnya seperti ini, itu yang negatif. Kalau positif seperti ini yang tadi saya bilang aceto white ya, jadi gambarnya jelas nampak putih, berarti menunjukkan apa? IVA positif.
tes ya, kita dengan menggunakan in speculo, kalau dicurigai kanker, lakukan biopsi. Kalau tidak dicurigai tadi SSK-nya ya, nampak atau tidak nampak. Kalau dia tidak nampak seperti yang dia bilang tadi, dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya, salah satunya adalah pasmir ya. Kemudian kalau dia tanpa SSK ya lakukan IPA tes. Hasilnya bisa negatif, bisa positif. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini adalah alur pemeriksaan IPA tes positif. Jika positif tadi ada bercak putih yang disebut dengan asetoet ya, kita lakukan bisa pasmir dan bisa dilakukan terapi krioterapi. Itu tentunya kolaborasi dengan dokter. Kalau tadi prakanker adalah pemanasan lesi ya, pemanasan lesi apa? Prakanker, maka kegiatan atau terapi krioterapi dengan pendinginan. Suhunya berapa? 2 derajat ya, didinginkan ya, tapi ini bukan kewenangan kita, kembali lagi ini adalah kewenangan dokter spesialis. Kemudian kalau dicurigai kanker, ya rujuk, kan gitu. Nah, capaian pembelajaran kuliah hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana pemeriksaan IPA tes ya. Setelah teman-teman melihat demonstrasi, harapannya adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan IPA tes dengan tepat dan benar sesuai dengan pedoman yang diberikan. Itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah hari ini. Nah, nanti kita akan belajar di laboratorium yang terdiri dari 2 poin, yaitu persiapan tindakan, yaitu terdiri dari persiapan alat, persiapan tempat, persiapan diri. Ya, persiapan diri ini adalah satu lagi, yaitu adalah persiapan pasien ya. Jadi ada tempat, yaitu persiapan tempat, persiapan alat, persiapan pasien, dan persiapan diri. Serta kontennya adalah prosedur pemeriksaan IPA tes itu sendiri. Nah, petunjuk belajarnya di sini nanti setiap mahasiswa harus melakukan satu persatu, karena goalnya tadi bisa melakukan pemeriksaan IPA tes, jadi harus mencoba satu-satu. Kemudian baca dulu tuh ya, daftar tilik atau job sheet, sehingga akan memudahkan melakukan tindakan. Kemudian teman-teman juga pastikan mempersiapkan alat sebelum melakukan tindakan. Kemudian juga nanti ikuti petunjuk instruktur ya, yang jadi instruktur siapa. Kalau di sini nanti kebetulan saya, ya ikuti petunjuk yang saya berikan. Kemudian kalau ada sekiranya yang tidak bisa dimengerti, bisa ditanyakan secara langsung. Dan teman-teman nanti kan di sini pakai lembar formulir pengisian IPA tes ya, termasuk di situ inform consent, dan hasilnya nanti pun teman-teman harus kerjakan. Nah, di sini walaupun kita pasiennya pakai pantong nanti, tapi goal kita semuanya kan harus memeriksa IPA tes ini dengan pasien langsung, benar nggak teman-teman? Benar. Jadi kita harus mengutamakan pasien safety. Apa aja? Ya pastikan bahwa tindakan kita tidak membahayakan ibu. Kemudian pastikan syarat-syarat tindakan terpenuhi, ya. Kemudian pastikan ya pusat perhatian dan konsentrasi kita terfokus pada prosedur tindakan. Nah, evaluasi. Dari evaluasi setelah saya mendemonstrasikan, saya mengevaluasi mata ajaran ini, yaitu 3 poin. 1, poin mahasiswa mampu melakukan persiapan tindakan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan tindakan IPA tes atau pemeriksaan IPA tes dengan benar dan tepat sesuai dengan prosedur dan berurutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memperhatikan keamanan dan kenyamanan selama melakukan tindakan. Nah, ini adalah referensi atau sumber yang saya pakai ya. Setelah ini kita langsung ke laboratorium untuk mempraktekkan tadi pratindakan dan kontennya atau pemeriksaan IPA tes. Mari teman-teman, kita ke laboratorium untuk mendemonstrasikan pemeriksaan IPA tes.
Ya, kemudian kita sekarang ke mendemonstrasikan yang mana terdiri dari dua, yaitu pratindakan dan konten atau tindakan itu sendiri. Nah, pratindakan itu salah satunya satu persiapan alat. Kita lihat di sini ya. Ini bisa menggunakan alas kaki ya yang bisa dipakai nanti untuk APD ya, APD level 2. Kemudian bisa juga menggunakan sepatu boot. Kemudian di sini untuk alat tenun ya, setelah selesai rapat ya pelepasan alat-alat tenun dari APD tadi kita taruh di sini. Kemudian di sini juga tentunya ada fasilitas untuk cuci tangan ya. Ini untuk mengeringkan ya, servis cuci tangan. Kemudian di sini juga ada lampu sorot. Kemudian juga ada sampah medis, sampah non medis, underpad ya. Kemudian di situ ada untuk alat habis pakai yang terbuat dari bahan karet ya, sehingga tidak korosif, karena nanti alat habis pakainya akan dikasih klorin ya 0,5%. Berapa lama direndam teman-teman? 10 menit. Tuh ya. Kemudian satu sebelahnya sama ya, nanti untuk DTT ya, cuci tangan ya. Kemudian alat yang di troli nomor 2 di sini ada baju, karena setiap pasien yang datang ke kita kan belum tentu ada. Sekarang kan teman-teman ini pakai celana, padahal nanti kita harus tanggalkan. Jadi kita pun persiapkan baju untuk memudahkan pemeriksaan. Kemudian di sini juga ada selimut ya, nanti untuk menjaga privasi pasien setelah di meja gin. Ya, kemudian ini ada baju untuk operator, ada gaun untuk penutup, face shield ya. Kemudian di sini juga ada bengkok, ada hand scrap ya. Kemudian di sini juga ada kapas DTT ya, nanti untuk vulva hygiene. Kemudian di sini juga ada POM yang nanti untuk larutan NaCl 0,9, yaitu untuk membersihkan di awal sebelum pemeriksaan IVA-tes, dan terakhir untuk pembilasan ya, setelah pemeriksaan IVA-tes, pembilasan dari asam asetat. Nah, kemudian asam asetatnya sendiri di sini kita kasih ya, tempatnya harus tertutup, kalau terbuka nanti ada penguapan sehingga konsentrasinya berubah. Jadi di sini 3-5% asam asetat. Kemudian di sini ada gel ya, yang mana untuk nanti kita spekulum dikasih gel supaya tidak sakit waktu dimasukkan ya. Kemudian di sini juga ada NaCl. Nah, kemudian di sini ada dua bak di sini, yaitu bak instrumen. Yang pertama ini ada namanya spekulum. Spekulum kita siapkan ukurannya SML. Pada dasarnya masyarakat Indonesia ukurannya banyakkan M, gitu ya. Walaupun bisa juga ada yang gede, bukan berarti semuanya M. Jadi kita harus siapkan segala ukuran. Kemudian bak instrumen yang kedua di sini ada handscoon dan ada lidi watten. Yang mana lidi watten kita siapkan 3 ya. Untuk apa aja? Satu, pertama kali untuk menyeka kalau ada skrit, vagina atau darah atau cairan ya, dibersihkan. Kedua, untuk pemeriksaan IVA-tes sendiri. Yang ketiga, pembilasan dengan NaCl lagi. Jadi berisi tersebut. Nah, persiapan alat kita semuanya sudah. Ada yang ketinggalan nggak? Nggak ya, semuanya sudah. Baru kita persiapkan tempat atau ruangan seperti ini. Pastikan pencahayaannya cukup ya, dan harus memperhatikan privasi pasien ya. Jangan sampai tempatnya itu terbuka sehingga pasiennya malu gitu. Itu dari persiapan tempat. Kemudian kita mempersiapkan diri sebagai penolong, yaitu apa aja yang kita persiapkan. Teman-teman bisa bantu saya pakai gaun. Bu Dea bisa bantu saya. Ini ya, pakai penutup kepala. Ini terlalu kecil ya sebenarnya saya. Kemudian kita pakai gaun ya, ini ya. Iya. Kita pakai ini ya. Kemudian ini kita kebetulan saya sudah pakai masker. Kemudian kita pakai face shield ya. Artinya pakai handscoon yang sifatnya bersih nanti ya. Atau steril juga boleh. Nah, kemudian pakai sendal ya. Saya pakai sendal karena pakai boot ukuran saya nggak muat karena terlalu kecil. Saya pakai yang ini.
Setelah kita sebagai operator siap, kita manggil pasien ya. Selanjutnya, monggo volunteer yang menjadi pasien pada juga nggak apa-apa. Ya, pas ya teman-teman. Sekarang ke persiapan pasien itu sendiri. Siapa yang jadi volunteer menjadi pasien, monggo dipersilahkan. Siva, monggo Siva. Gimana Ibu, ada yang dapat dibantu? Iya Ibu, ini saya mau pemeriksaan IPA-tes. Oh iya, Ibu udah rutin ya periksa di sini ya? Iya Ibu. Setahun sekali. Oke Bu, sebelumnya ini udah jadi pasien rutin kita ya, datanya jadi sudah ada. Namanya Bu? Nama saya Syifa Nurul. Ya ini udah diisi, datanya semua sudah ada ya Bu ya, karena sudah bukan pasien baru. Nah nanti yang perlu ditandatangani Bu, ini ada pemeriksaan persetujuan bahwa Ibu akan dilakukan pemeriksaan IPA-tes ya. Tujuannya adalah untuk screening atau deteksi dini CA cervix. Dan di sini pun hasilnya nanti akan kita cantumkan di sini dan kita informasikan hasilnya ke Ibu. Monggo Bu, silakan tanda tangan. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan Bu, kebetulan Ibu ini karena pakai celana nanti akan mempersulit dalam pemeriksaan ya. Saya di sini mempersiapkan baju nanti biar memudahkan pemeriksaan. Dari samping itu biar rasa nyaman, Ibu sekalian buang air kecil ya. Monggo Bu, dipersilahkan ke belakang dulu untuk ganti baju. Nah, oke, pasiennya sudah datang. Kita sambut, Ibu monggo Bu, dipersilahkan naik ke sini Bu. Ya, oke. Salah satu berapa 2 tahun boleh dekat, tapi jangan menutupin yang lainnya di sini. Nanti akan berbatitas, pertama yang mau maju ya, mau maju nanti. Ya Bude ya, yang lainnya kalau tengah tak menutupi temannya. Silakan membantu pasiennya masuk ya. Ini kita posisikan dikotomi, walaupun nanti kita akan ganti dengan pantung ya. Jangan lupa saat ini kita membantu memposisikan, kita suruh pasien dikotomi tapi tetap menjaga privasi pasien, yaitu dengan menggunakan selimut. Diselimutin dari mana? Ya, kita buka. Ya, kita lakukan pemeriksaan full hygiene. Kita menggunakan handscoon, sifatnya bersih ya, nggak harus steril. Sifatnya bersih. Kita pakai handscoon. Satu lagi kita pakai. Ini sifatnya bersih ya, boleh bersih, boleh steril. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan vulva hygiene. Nah, dari pertama kali ya, dari mana Neng? Vulva itu dari mana? Labia mayora terjauh. Oke, terus? Labia mayora Terdekat. Kemudian? Labia minora terjauh. Nah, terus? Labia minora terdekat. Kemudian minora terdekat. Terus terakhir? Perineum. Nah ini Pak. Ya, kita sudah pakai vulva hygiene, berarti kan sifatnya sudah kotor. Kita bisa ganti di sini, dilepas di air, lepas terbalik. Ya, biasa cuci tangan lagi, keringkan, kita pakai handscoon baru. Si handscoon baru pun ini sifatnya bersih ya, steril. Nggak harus steril ya, bersih pun boleh. Tapi karena tadi kotor, kita ganti. Nah, kemudian
setelah kita pakai, sama seperti yang saya bilang tadi, kita harus menggunakan spekulum cocor bebek sesuai dengan urutan ukuran pemakaian. Kalau dia atau S, M, L. Kalau kita lihat ini adalah ukurannya M ya. Kita ambil ukurannya M. Kemudian ini sifatnya bersih ya, bukan steril ya handphonenya. Kemudian kita kasih gel supaya waktu memasukkan tidak sakit. Secara merata kasihkan ya. Lalu kita harus pegang dengan cara yang benar. Kita masukkan sudah dikasih gel tadi ke pasien ya untuk melakukan pemeriksaan IPA test. Ya, Ibu, saya akan masukkan ini ya. Nanti ada sakit sedikit, tapi ditahan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lakukan pemeriksaan ya Bu ya. Kita buka ya. Kemudian kita masukkan miring. Tarik nafas Bu. Sakit dikit ya Bu. Oke. Nah, anggaplah di sini kita cari porsionya. Nah, kalau porsionya sudah nemu, kita kunci. Nah, setelah kita kunci, kita lihat yang tadi, ya. Di situ kan mungkin ada cairan, ada sekret, ada darah. Kita bersihkan dengan menggunakan lidi watan ya. Yang dicelupkan kemana tadi? NaCl. NaCl. Berapa persen? 0,09. Kemudian kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Setelah selesai, taruh di sini, ya. Kemudian kita perhatikan tadi ya, yang poin kita berikan tadi, yang pengenalan di kelas, yaitu apakah dia ada Kanker. dicurigai kanker atau Tidak. Kalau dicurigai kanker, boleh nggak dilakukan IPA tes? Nggak Tidak. boleh. Anggaplah sekarang tidak ditemukan kecurigaan adanya Kanker. Lanjut pemeriksaan selanjutnya adalah apakah ada SSK. SSK. SSK-nya nampak atau Tidak. nampak? SSK itu disebut apa? Budaya coba. Sambungan squamous kolumnar. Ya, anggaplah di sini SSK-nya nampak. Berarti selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan IPA. Ya, sama dengan menggunakan apa ini? Lidi watan. Dicelupkannya kemana? Asam asetat. Asam asetat. 3 sampai 5%. Nah, asam berapa persen? 3 sampai Sudah kita celupkan, ya. Kita poleskan di mana? di mulut rahim. Di mulut rahim, permukaan mulut rahim secara merata. Nah, kemudian kita buang. Kita tunggu berapa lama? 1 1 menit. menit. Di situ nanti apabila di situ contohnya ada nampak warna putih berbatas tegas namanya IVA positif. positif. Kalau tidak ditemukan IVA negatif. negatif. Anggaplah ini IVA negatif ya. Kita bersihkan lagi. Bekas apa tadi? Asam asetat. Ya, dengan menggunakan apa? NaCl. Kita bersihkan lagi ya, secara merata, bersihkan semuanya sehingga tadi bekas asam asetatnya terbersihkan ya dengan menggunakan NaCl. Berarti semua langkah sudah kita lakukan. Kemudian kita lepaskan apa ini? Sebelum melepaskan langsung boleh dilepaskan nggak? Tidak. Ya, kita kuncinya dibuka dulu. Bu, tarik nafas ya Bu ya. Kita pilihkan seperti waktu kita masak. Tarik nafas ya Bu ya. Oh iya, mantap ya. Kemudian di sini alatnya kita mana? Kita taruh di tempat yang akan kita untuk dekontaminasi. Di tempat bahannya boleh nggak stainless? Nggak boleh. Berarti di mana nih? Klorin ya, terbuat dari plastik ya. Sudah selesai. Ya, sudah selesai kan ini kita lakukan, sudah selesai. Lanjutnya pasiennya boleh dipersilahkan untuk dibantu untuk turun. Bu, udah selesai prosesnya. Ibu boleh turun ya. Silakan Bu. Kemudian kita bersihkan juga di sini sekalian. Ya, nah, klorin ya, menggunakan ini wastafnya ini ya bersih ya sebenarnya. Tadi di sini menggunakan wastaf kita bersihkan semuanya ya, secara merata. Anggaplah semua sudah bersih. Selesai, ini ditaruh di alat tenun yang kotor. Nah, kemudian saya ngapain ini? Cuci tangan di mana? Di DTT. Di DTT. Cuci tangan, lepas balik. Kemudian saya cuci tangan di air. Air dengan 6 langkah ya.
langsung saja keringkan, gitu ya. Ya. Sudah selesai. Kemudian saya pakai handscoon lagi ya, karena APD tadi pakai handscoon ya, sifatnya bersih. Karena tadi tidak kotor ya, kan nggak mungkin kita megang-megang alat tulis dengan yang kotor tadi ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaannya kita tulis di sini. Tadi IPA tesnya negatif. Setelah kita tulis hasil pemeriksaannya, teman-teman, temuannya itu bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif, apa saran ke pasien? Kunjungan ulang 6 atau 1 tahun lagi pemeriksaan ulang. Oke, ada referensi lain? Anjurkan untuk vaksinasi HPV. Ya, oke, betul sekali Bu Dea. Nah, di sini kemudian kalau misalnya dia tes positif, Dirujuk untuk biasanya dilakukan apa? dilakukan pap smear atau krioterapi. Oke, jadi anggaplah ini tadi negatif Bu. Ibu IPA tesnya negatif ya, maka langkah selanjutnya adalah Ibu melakukan pemeriksaan rutin ya, bisa 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi ya. Kemudian ini hasil pemeriksaannya, ini untuk Ibu ya, bahwa menunjukkan hari ini IPA tesnya negatif. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan IPA tes ya, kita tadi sudah melakukan perasa semuanya. Sekarang adalah pelepasan APD. Apa dulu? Gaun dilepaskan dengan cara terbalik. Ya, kita taruh di mana? Tempat tenun ya. Kemudian kita lepaskan apa? Hasil ya. Nah, sebenarnya ini dikasih hand strap ya. Taruh ya. Kemudian kita lepaskan penutup ke kepala. Ya, kemudian masker ini ya saya lepas ganti lagi ya. Ini primori ya, saya nggak lepas. Kemudian Sarung tangan di mana? Di tangan di DTT, lepas ke balik ya. Kemudian biasa kita cuci tangan, keringkan, selesai. Kelupaan sedikit mah wajar. Nah, begitu juga sebelum penutupan ada yang ditanyakan? Saya Bu Aulia Rahma, izin bertanya, siapa saja yang boleh melakukan IPA tes? Oke, IPA tes itu semua yang pernah melakukan hubungan seksual aktif. Nikah nggak penting. Melakukan seksual aktif berisiko terjadi kanker serviks gitu ya. Untuk deteksi dininya adalah dengan CA serviks. Jadi dengan CA serviks, dengan pemeriksaan IPA tes untuk mendeteksi deteksi dini CA serviks. Jadi kesimpulannya hari ini adalah pembelajaran kita, pemeriksaan IPA tes dilakukan untuk mengetahui apakah IPA tes positif dan negatif, yang mana ini akurasinya juga lumayan ya, salah satu alat untuk mendeteksi dini CA serviks yang mudah dilakukan, alatnya sederhana dan bisa mudah dilakukan termasuk bidan, sehingga bisa membantu screening deteksi dini CA serviks. Oke teman-teman, kita pertemuannya akan datang ya, silahkan teman-teman belum semua maju, belajar daftar tilik yang sudah disiapkan, kita bisa didiskusikan nanti di e-learning ataupun di WhatsApp group untuk pertemuan yang akan datang. Sukses selalu, sukses dan sukses untuk Stikers Abdi Nusantara. Yeay!